Ini di depan kita udah ada DSPM Goldhorn yang versi terbaru. Jadi versi terbaru dari DSPM Goldhorn ini ditandai dengan untuk proses setting dari ketiga DSPM ini sangat mudah dan fleksibel. Oke, dari ketiga DSPM ini perubahan secara globalnya adalah Halo teman-teman, hari ini kita bakal bahas 3 DSPM terbaru dari Goldhorn yang baru aja diluncurkan. Di mana versi ini hadir dengan peningkatan yang cukup signifikan mulai dari spesifikasi sampai fitur-fiturnya. Langsung aja yuk kita bahas bareng Ko Han, CTO Audio Plus Group. Halo Ko. Halo Mindy. Ko, hari ini kita mau bahas 3 DSPM versi terbaru dari Goldhorn ya Ko ya? Iya. Kalau nggak salah di 3 DSPM ini ada pengembangan ya Ko di spek dan fitur-fiturnya ya Ko ya? Iya, benar. Tapi kalau untuk dari bentuknya sama nggak Ko sama versi sebelumnya Ko? Oke, nah ini di depan kita udah ada DSPM Goldhorn yang versi terbaru. Jadi versi terbaru dari DSPM Goldhorn ini ditandai dengan di belakang tipenya ada V2. Seperti ini DSPA 406 V2, DSPA 810 SE V2, dan juga DSPA 810 Pro V2. Nah, kalau kita lihat dari ketiga ini yang beda dari secara looks ya, secara looks yang kita bisa bedain dari versi sebelumnya, yang utama adalah di bagian logo nih, Min. Nah, logonya kalau yang lama tuh masih gold, kalau yang baru ini dia udah pakai logo Goldhorn yang terbaru dengan ada logo warna merah di sini. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, secara bentuk yang beda itu cuma di 810 SE V2 ini. Dia sekarang ukurannya sama seperti 810 Pro V2. Kalau yang lama dia masih lebih kecil daripada 810 Pro V2 gitu. Jadi ada di penyesuaian logo sama dimensinya ya Ko ya? Betul. Terus kalau secara global ada perbedaan nggak Ko dari ketiga DSPM ini? Oke, dari ketiga DSPM ini perubahan secara globalnya adalah penggantian dari chipset yang digunakan oleh Goldhorn. Jadi sekarang ketiga DSPM ini menggunakan chipset dari AKM. Nah, AKM ini memang sudah banyak digunakan di DSP dan DSPM lain dan sudah terkenal bagus dan juga handal. Selain itu, yang kedua adalah penambahan fitur USB DAC. Dengan USB DAC ini, kita bisa streaming secara lossless ataupun high-res dari handphone, DAP, dan juga streamer yang ada di mobil kita. Untuk koneksinya sendiri bisa digunakan USB OTG. Wah, upgrade-nya nggak main-main ya Ko ya, apalagi Betul. kan chipset AKM ini juga sering dipakai di perangkat audio kelas atas ya Ko ya? Iya. Berarti dari ketiga DSPM ini masing-masing upgrade-nya berbeda-beda ya Ko ya? Betul, beda-beda. Oke, boleh dong Ko jelasin dari DSP 406 dulu Ko. Oke, yang pertama DSPA 406 ini. DSPA 406 ini sebenarnya nggak banyak perubahan. Yang utama dia ada penambahan fitur USB DAC saja. Untuk watt dan keunggulannya semua sama, jumlah channelnya juga tetap 6 channel. Nah, yang beda cuma ada di USB DAC ini aja. Gitu. Nah Ko, kalau dari DSP 810 SE sama 810 Pro V2 ini perbedaannya apa Ko dari yang sebelumnya Ko? Nah, yang perbedaannya kalau kedua DSP ini cukup gede nih perbedaannya. Yang pertama kita bahas dulu dari 810 SE V2 ini. 810 SE V2 ini sekarang total keluarannya tetap 10 channel jumlahnya. Nah, yang perbedaannya adalah di amplifiernya. Yang sekarang menggunakan 8x65 watt kelas AB, kalau yang sebelumnya menggunakan 8x50 watt. Nah, yang kedua, ada penambahan fitur USB DAC yang tadi saya sebutkan, dan juga penambahan optical input di sini. Nah, itu yang perbedaan kedua. Yang ketiga, sekarang di 810 SE V2 ini ada fitur Sky Atom, 2 channel input yang untuk surround left dan surround right. Jadi sekarang 810 SE V2 juga udah punya Sky Atom, yang sebelumnya belum ada. Terus kita ke 810 Pro V2. Kalau 810 Pro V2 ini kayak unit baru yang diciptain sama Goldhorn. Jadi 810 Pro V2 ini sekarang total channelnya 14 channel yang terdiri dari 8 channel ampli dan juga 6 channel RCA.
8 channelnya ampli ini juga sekarang bisa disebut dengan hybrid amplifier karena dia terdiri dari 4 channel 60 watt kelas AB dan 4 channel 80 watt kelas AB. Bisa dilihat dengan bentuk terminalnya sekarang yang besar karena dia membutuhkan supply yang besar juga untuk amplifier yang besar. Selain itu, ada penambahan fitur USB DAC di sini dan juga untuk fitur Sky-Atom-nya tetap sama, dia ada 6 channel input untuk Sky-Atom gitu. Peningkatannya cukup jauh signifikan ya kok ya? Sangat jauh ya. kalau yang kali ini. Oke, terus kira-kira dari ketiga DSPM ini cocoknya untuk konfigurasi sistem audio seperti apa kok? Untuk konfigurasinya ketiga DSPM ini memang berbeda-beda karena jumlah channelnya berbeda-beda. Yang pertama, untuk DSPA 406V2 ini bisa digunakan untuk 6 buah speaker dengan konfigurasi speaker depan two-way aktif dan juga subwoofer dengan amplifier tambahan. Yang kedua, untuk 810 SEV2 ini dia bisa digunakan untuk 10 buah speaker dengan konfigurasi three-way di bagian depan secara aktif, speaker belakang, dan juga subwoofer dengan tambahan amplifier. Nah, yang ketiga dengan 810 Pro V2 ini, dia bisa digunakan untuk 14 speaker. Cukup banyak ya. Dengan konfigurasi speaker depan secara aktif dan juga sub dengan tambahan ampli. Nah, misalkan mau upgrade lagi, speaker belakangnya mau ditaruh di amplifier standarnya dia juga bisa. Jadi totalnya 14 speaker depan three-way, belakang three-way, dan juga sub. Semua bisa dengan satu DSP ini. Jadi terpenuhi speaker semua tuh ya kok ya? Betul, semua penuh satu mobil. Jadi memenuhi berbagai kebutuhan customer juga ya kok ya? Iya, karena sekarang banyak tuh customer yang pengen speaker depan ada, tengah ada, dan juga belakang gitu. Jadi satu mobil penuh. Apalagi yang bawa keluarga juga kan ya kok ya? Oh iya, pasti lebih happy kalau bawa keluarga. Oke, terus dengan versi baru ini karakter suaranya kayak gimana kok? Untuk karakter suara dari ketiga DSPM ini yang dihasilkan adalah lebih open, detail, powerful karena ini salah satunya dengan 810 Pro V2 ini naik watt ampli dan juga tetap tenang karena menggunakan chipset yang bagus. Selain itu karena ada penambahan fitur USB DAC, jadi ketika kita streaming dari handphone atau player kita lebih bagus daripada Bluetooth. Nah, makanya ketika dengan adanya versi 2 ini dengan upgrade fitur dan juga upgrade chipset, suaranya meningkat jauh dibanding versi sebelumnya. Jadi penggunaan chip sama USB DAC ini berpengaruh banget ya kok kalkulator suara ya? Iya, sangat berpengaruh. Oke, nah kok buat orang yang nggak mau ganti head unit bawaan mobil nih kok, kira-kira bisa nggak kok pakai di SPM ini? Hasil suaranya tetap maksimal nggak kok? Pasti bisa dong dan tetap maksimal ya, karena sekarang kebanyakan customer sudah mulai streaming lewat handphone dengan aplikasi tertentu. Dan dengan adanya fitur USB DAC dan juga Bluetooth, jadi kita tanpa menggunakan head unit, kita bisa direct langsung ke DSPM Goldhorn ini. Jadi hasil suara yang diciptakan pasti tetap maksimal, karena suaranya direct ke DSPM tanpa lewat head unit gitu. Oke, berarti kalau mau pakai head unit standar pun nggak masalah ya kok ya? Nggak masalah. Oke, terus kan ini aku ngelihat 3 DSPM ini cukup ringkas ya kok ya? Nah, penempatannya yang ideal di mana kok? Dan instalasinya udah plug and play belum kok? Oke. Betul, jadi ketiga DSPM ini cukup ringkas, nggak gitu gede tapi jumlah channelnya banyak. Nah, misalkan kayak yang di DSP 406 ini, karena bentuknya kecil begini, jadi dia bisa kita taruh di bawah dashboard ataupun di belakang head unit, misalkan nggak mau kelihatan. Nah, tapi untuk yang 810 Pro V2 dan 810 SE V2 ini, biasanya para dealer kita ditaruh di bawah jok gitu. Untuk pemasangannya sendiri, karena beberapa dealer kita pasti sudah sediain kabel yang plug and play dengan mobil-mobil tertentu, jadi nggak ada potong kabel sama sekali di mobil customer. Gitu. Jadi aman ya kok ya, terus Semua penempatannya juga aman. fleksibel ya kok? Betul. Kalau untuk proses setting dari ketiga DSPM ini tergolong mudah nggak kok? Untuk proses setting dari ketiga DSPM ini sangat mudah dan fleksibel, terutama kalau teman-teman para customer yang datang ke Autorest Dealer Goldhorn, mereka sudah cukup familiar dengan software tuning dari Goldhorn ini, dan mereka pasti bisa kasih suara yang maksimal dari sistem audio kalian. Berarti software-nya user friendly ya kok ya? Sangat user friendly. Oke, untuk ketiga DSPM ini target marketnya siapa aja kok? Oke, untuk target marketnya yang pertama di entry level kita bisa menggunakan DSP 406 ini
Jadi kita tujukan untuk customer yang baru mulai pasang audio atau baru mau coba pasang audio, mau tambah DSP aja, ini bisa. Biasa di mobil-mobil Jepang kan sekarang kan jumlah speakernya cukup masih standar ya, masih depan belakang aja. Dengan DSP A406 ini bisa diakomodir. Yang kedua, kalau customernya udah mulai naik kelas nih, udah pengen masang 3-way di bagian depan, bisa mulai pakai 810 SFV2 karena di 810 SFV2 sudah bisa digunakan untuk speaker 3-way depan dengan subwoofer. Nah, kemudian kalau misalkan mau lebih advance lagi seperti yang tadi kita bilang, customer pengen di satu mobil ada speaker di depan, di tengah dan di belakang. Nah, bisa masuk ke 810 Pro V2 karena jumlah keluarannya udah 14 channel, jadi bisa untuk 14 speaker. Jadi customer bisa pakai 3-way depan, 2-way belakang, surround dan juga subwoofer. Jadi dari entry level sampai sistem advance ada ya kok ya? Ada. Oke, terus dari ketiga di SPM ini udah ada yang pakai belum kok customer? Terus responnya gimana kok? Oke, jadi untuk ketiga di SPM ini sudah tersebar di beberapa dealer kita. Dan respon dealer dan customer cukup happy dengan upgrade Goldhorn yang kali ini karena secara upgrade meningkat jauh, secara suara meningkat jauh, cuman harganya tetap sama. Jadi dari ketiga di SPM ini harganya masih sama dong kok dengan versi sebelumnya kok? Betul, jadi harganya nggak ada peningkatan sama sekali, harganya tetap sama seperti versi sebelumnya. Malah yang lucu adalah 810 SFV2 ini sekarang kayak kita beli 810 Pro V1, tapi diskon 20%. Best deal banget dong kok itu berarti ya? Betul, itu ada sangat... peningkatan tapi harganya tetap sama. Betul, itu best deal sekali, jadi itu memang komitmen dari Goldhorn, dia pengen kasih harga yang terjangkau tapi kualitas yang terbaik untuk para customernya gitu. Oke, makasih aku ya buat penjelasannya. Sama-sama. Nah, jadi gitu teman-teman. Walaupun ketiga di SPM ini hadir dengan spek dan fitur yang makin canggih, tapi harga yang ditawarkan masih sama dengan versi sebelumnya. Nah, ketiga di SPM ini layak banget buat dipertimbangin buat kebutuhan berbagai sistem audio kamu. Buat teman-teman yang tertarik dengan ketiga di SPM dari Goldhorn ini, langsung aja datang ke authorized partner kita yang terdekat di kota kalian. Sekian video kita kali ini, see you next video. Bye-bye.